Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini. Obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu peduli kesehatan mental. Mbak, tadi kita udah cerita ya kalau misalnya psikolog itu ada 3 divisi tadi ya. Ada klinis, ada juga pendidikan, terus ada juga organisasi ya, Ya, ada juga industri dan industri organisasi. Nah, berarti penting juga ya untuk karyawan agar di training ya, Mbak ya, ketika memang ada tekanan dari kantor dan juga mungkin deadline-nya banyak, seperti itu penting ya, Mbak ya. Ya, penting sih untuk training karyawan itu lebih ke untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusianya gitu ya. Kemudian kalau misalnya di divisi yang bio kita gitu kan, itu ada outbound, itu juga untuk refreshing karyawan di tengah mungkin hiruk pikuk pekerjaan gitu kan. Kemudian biasanya lebih ke ada peningkatan kapasitasnya itu di indoor, itu nanti mereka akan diskusi misalnya target yang mau dikerjakan itu apa gitu kan, sambil diselipin sama kegiatan outboundnya supaya refresh lagi, punya ide-ide baru lagi untuk kerjaannya. Berarti gitu. emang sebenarnya keuntungannya ada ya kalau misalnya kita merefresh, apalagi yang banyak kerjaan kan, seperti itu ya, Mbak ya. Iya, gitu. Itu kan bagian dari healing karyawannya juga ya. Oh, iya biasanya sih. gitu. Biasanya deadline kerja tapi ini diajak bermain ya. Iya, gitu. Oke, tapi deadline-nya nggak hilang sih. Tetap ada. ada tapi setidaknya refresh lah Iya, ya otaknya betul. ya. Tapi kalau sekarang Mbak, banyak yang konsul itu dari divisi mana, Mbak? Kalau sekarang tadi sih kita tuh alhamdulillahnya 3 divisi itu jalan gitu ya. Instansi di PIO itu jalan alhamdulillah. Terakhir kemarin kita berangkat ke Jambi karena salah satu instansi di Jambi minta kita untuk training karyawannya gitu ya. Kemudian untuk pendidikan juga kemarin juga kita tes kesiapan anak sekolah di salah satu sekolah swasta yang Islam gitu ya di Bengkulu. Nah, memang yang masih kita galakkan ini adalah untuk konsultasi atau konseling individual sih memang, karena itu memang ada, tapi masih belum banyak karena mungkin kesadaran orang tentang mental health itu ya masih di level setengah-setengah gitu ya, masih kayak belum mau untuk kalau misalnya dia punya suatu masalah atau merasa tidak nyaman, mungkin masih merasa malu untuk datang ke psikolog gitu. Nah, itu gimana tuh, Mbak? Ada beberapa orang yang memang kesehatan mentalnya terganggu tapi takut nih untuk ke psikolog tadi ya, karena takut dibilang dicap nggak waras lah, dicap gila dan sebagainya. Itu gimana tuh, Mbak? Sebenarnya sih itu balik lagi ke dalam diri kita ya, karena sebenarnya yang pergi ke psikolog ya atau yang berkonsultasi secara psikologis itu nggak selalu orang dengan gangguan jiwa gitu ya. Ada juga orang dengan masalah kesehatan memang gitu ya. Kemudian ada juga orang yang memang sedang punya pikiran yang irasional gitu ya, misalnya karena dia punya masalah, kemudian karena punya pikiran irasional ya, itu menjadikan dia menjadi takut, cemas gitu ya. Padahal sebenarnya peristiwa itu nggak membuat dia seperti itu gitu. Misalnya contohnya aja deh masalah sepele. Pacarnya nggak balas WA, itu peristiwanya gitu ya, tapi terus dia memunculkan irasional beliefnya atau kepercayaan yang irasional itu, ini dia pasti selingkuh, padahal belum tentu Iya, kan iya, gitu iya. kan. Terus dia jadi kayak udah marah, nggak jelas, semua mengganggu segala macam, kemudian perilakunya munculnya seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya ada pikiran yang irasional kan, yang kalau misalnya itu ternyata disadari sama dia, itu belum tentu seperti itu loh terjadinya gitu kan. Nah, jadi buat yang sebenarnya kalau mau pergi ke psikolog itu nggak mesti dengan gangguan yang berat gitu ya, yang ketika kita punya masalah tapi kita merasa kok aku nggak bisa ya menyelesaikan masalah ini sendiri misalnya gitu ya, terus kok aku jadi di kerjaan atau di sekolahan aku kok jadi mundur ya gitu ya, kemampuanku gitu ya, ada apa ya, mungkin ada masalah yang aku pendam kah, atau misalnya memang ada masalah yang
aku bingung untuk cerita ke Iya. siapa, pergilah ke psikolog supaya masalah itu bisa di breakdown sama-sama gitu. Sekarang tuh kan banyak mbak ya kasus-kasus sepele, misalnya si pacarnya nggak balas WA, terus tiba-tiba si pacarnya yang lain ini melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Itu termasuk dari kesehatan mental nggak sih mbak? Maksudnya gimana Nah, tuh? kayak contoh kasus baru-baru ini di Bengkulu ya. Mereka tuh kayak karena si pacar nggak balas WA, tiba-tiba si cowoknya ini mengurung pacarnya, terus menganiaya dan sebagainya. Itu juga termasuk dalam kesehatan mental. Iya, itu juga termasuk sih. Itu makanya kenapa penting menyadari kesehatan mental kita untuk melakukan regulasi emosi kita. Tadi yang balik saya jelasin ya. Jadi kadang ada masalah yang trigger tertentu, ada masalah pencetusnya gitu, tapi responnya kita tuh berlebihan gitu kan. Nah, itu kenapa kita penting itu untuk pasangan ya, mengenali pasangan kita, mengenali kemampuan dia meregulasi emosinya gitu ya. Jangan sampai kita nih dibutakan sama sayang dan cinta kita, tapi karena emosi pasangan kita dia nggak mampu mengontrolnya, kita jadi korban gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti itu tuh sangat penting. Makanya kenapa saya bilang kesehatan mental itu penting dari hal-hal sederhana yang ada di lingkungan kita sehari-hari gitu. Benar. Apa sih tips yang harus kita lakuin untuk menjaga kesehatan mental kita mbak? Untuk menjaga kesehatan mental itu yang pertama kita memang secara fisik dulu ya, sebelum secara psikologis. Secara fisik kita harus istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, itu udah pasti. Makan makanan yang gizi seimbang, karena kalau kita udah kekurangan itu ya tubuh kita yang lain juga pasti akan berpengaruh ya kan. Kemudian kita juga harus menerapkan positive mindset di dalam diri kita. Jadi growing mindsetnya gitu ya, bertumbuh, kita mau menjadi pribadi yang lebih baik. Terus kita mengafirmasi diri kita bahwa kita mampu melakukan sesuatu, kita bisa melakukan sesuatu gitu ya. Kita afirmasi diri kita supaya kita menjadi lebih sehat mental. Kemudian kita juga jadi lebih bisa berkontribusi di masyarakat, di lingkungan kerja, di pendidikan kita gitu kan. Kemudian yang ketiga tipsnya, kita itu pasti punya masalah di masa lalu, itu pasti. Itu yang membentuk kita di sekarang. Tapi yang harus kita lihat itu adalah masa depannya kita gitu ya. Apa yang kita lakukan sekarang akan membentuk masa depan kita gitu ya. Nah, itu yang penting. Kemudian yang paling penting juga adalah untuk menjaga kesehatan mental itu kita jangan membandingkan diri kita sama orang lain. Kebiasaan sekarang karena sudah mulai aware gitu ya, kadang tuh suka ngebandingin di sosial media. Wah, dia usia segini, teman aku udah begini-begini, tapi Iri-iri aku gitu belum ya. gitu ya gitu. Jadi kita jangan membandingkan diri kita sama orang lain, tapi kita lihat pertumbuhan diri kita dari sebelumnya. Kita udah bisa atau kita belum gitu ya. Sekarang kita udah bisa, berarti kita udah lebih baik dari diri kita sebelumnya. Karena proses orang kan berbeda-beda. Karena ya, proses Mbak, orang ya. yang berbeda-beda. Dan yang terakhir pesan saya adalah jangan mendiagnosa diri sendiri. Benar. Jangan self diagnose ya semuanya gitu. Jadi kalau misalnya memang merasa punya masalah, merasa punya saya nggak bisa tidur dan lain sebagainya, bingung gitu ya, segera cari pertolongan yang lebih profesional. Gak semua hal di media sosial itu benar ya. Iya, Kita tuh betul. perlu sharing dulu sebelum Iya, sharing ya kita kan. kita perlu saring sebelum kita sharing. Oke Betul. Mbak Fani, kita jeda dulu. Nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita, yaitu peduli kesehatan mental. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.